Saudara-saudari terkasih, para pencinta hati kudus Yesus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia melalui MSC TV ini. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan yang tetap dan karunia-karunia yang kita butuhkan untuk mengabdi Tuhan dan sesama. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Loh, kok tahun baru? Tak terasa kita sudah masuki minggu Advent yang pertama, berarti kita masuki juga tahun liturgi yang baru. Oleh sebab itu, selamat tahun baru, selamat tahun liturgi yang baru. Kata Advent berasal dari kata advenire atau artinya datang, dan adventus, kedatangan. Kedatangan siapa? Tentu kedatangan Tuhan. Namun kata Advent yang berarti kedatangan Tuhan ini mempunyai arti ganda. Yang pertama, kedatangan Tuhan yang akan kita sambut kelahirannya pada hari raya Natal nanti. Dan kedua, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, atau sering juga disebut sebagai parusia, yang sering dimengerti sebagai kedatangan Tuhan di akhir zaman. Nah, itulah sebabnya bacaan pertama berbicara tentang janji Tuhan akan tumbuhnya tunas keadilan bagi Daud, yang menunjuk pada lahirnya Sang Juru Selamat dari keluarga Daud. Dan bacaan Injil berbicara tentang kedatangan anak manusia di akhir zaman. Maka pantaslah jika kita renungkan persiapan kita bagi kedatangan Tuhan tersebut. Ada dua macam persiapan. Persiapan jangka pendek dan persiapan jangka panjang. Persiapan jangka pendek menunjuk pada persiapan kita akan kedatangan Tuhan yang akan kita rayakan kelahirannya di hari raya Natal nanti. Tetapi kita masih perlu bertanya, Natal yang mana? Sebab ada Natal komersial dan ada Natal spiritual. Jika kita fokus hanya pada Natal komersial, maka pikiran kita hanya tertuju pada kue Natal, pesta sana sini, Sinterklas yang bagi-bagi hadiah, baju baru, sepatu baru, dan seterusnya. Semoga kita tidak terjebak pada arus komersialisasi Natal ini, yang justru membelokkan makna kedatangan Tuhan yang sesungguhnya. Lalu bagaimana dengan Natal spiritual? Mengapa kita perlu waktu begitu lama untuk mempersiapkan? Ada 4 minggu Advent. Bukankah menunggu itu pekerjaan yang membosankan? Bagaimana kita harus mempersiapkan diri? Menanti, jika itu dilakukan dengan pasif, tentu akan membosankan. Namun, Advent menghendaki kita untuk menanti dengan aktif. Menanti dengan aktif itu sama dengan yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan kedua. Kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita. Nah, itulah semangat yang perlu dibangun agar tidak hanya ingat Natal sebagai hura-hura saja, namun
sungguh-sungguh mempersiapkan diri bagi kedatangannya. Lalu bagaimana dengan persiapan jangka panjang kita? Advent juga mengingatkan kita akan kedatangan Yesus di akhir zaman. Isi pewartaan yang ingin disampaikan kepada kita dalam Injil hari ini sebenarnya merupakan kabar gembira tentang harapan. Kita diyakinkan bahwa kita diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan, melainkan untuk bertemu dengan Dia yang telah menciptakan kita menurut citranya sendiri. Saudara-saudari terkasih, hidup kita pada hakikatnya adalah suatu penantian. Di satu pihak, mungkin kita tidak sabar karena harus menunggu lama, karena apa yang kita harapkan belum juga datang. Namun, di lain pihak, kita sungguh merugikan diri kita sendiri apabila kita tidak menantikan apa-apa. Orang yang tidak menantikan apapun dalam hidupnya, ibaratnya seperti orang yang sudah mati. Mengapa? Karena hidup adalah suatu penantian, suatu harapan. Tetapi sebaliknya, justru karena ada penantian, itu adalah suatu tanda masih ada kehidupan. Sebenarnya kita mengharapkan kedatangan seseorang yang sudah datang, dan ia selalu menyertai kita dan mendampingi kita. Yesus sudah hadir di antara kita atas pelbagai cara, dalam sabda, dalam ekaristi, di dalam gereja, dan di dalam diri sesama kita, khususnya di antara kaum miskin. Tetapi berkat rahmat-Nya Ia juga hadir dan hidup di dalam hati kita masing-masing. Nah, sadarkah kita akan kehadirannya dalam diri kita ini sebagai orang Kristiani sejati? Dalam Injil hari ini Yesus menerangkan bagaimana kita harus mengisi waktu penantian kita sekarang ini. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia. Berjaga-jagalah senantiasa.